Halo semuanya, balik lagi di Podsky episode ke-9. Oke Ja, kali ini kita kedatangan tamu nih, 2 kakak beradik. Siapa? Upin Ipin? Bukan dong, tapi ngomongin Upin Ipin, salah satu dari kakak beradik ini merupakan perwakilan dari Indonesia sebagai ilustratornya Upin Ipin. Karakter Susanti, tahu kan Susanti? Tahu dong. Ya kan? Dan kakaknya itu sering banget main film. Salah satu film yang terkenal itu Micin Generation, Ja. Jadi kita kedatangan artis nih. Iya, waduh, merinding banget sih. Iya. Deg-degan gak, Ja? Deg-degan? Kedinginan sih. Kedinginan. Yaudah, kalau kayak gitu langsung kita sambut aja gak sih? Ayo kita sambut aja. Oke, kita sambut Kak Bella Fauzi Dan Kak Ciki Fauzi. Tadang! Nah, kita udah kedatangan nih Kak Bella Fauzi dan juga Kak Ciki Fauzi. Halo, hai, assalamualaikum guys. Makasih loh diundang ke Podsky ya. Iya. Pods di angkasa. Iya, Kita merasa muda ya pasti. Iya, bener. Ya aku seneng deh karena pas kebayang, diundang sama podcastnya teman-teman di SMA satu angkasa gitu kan. Gue wah, gue terbang nih. Gitu. Saya bisa terbang juga nggak? Bisa kita kebetulan. Bisa keluarin sayap di sini. Oh, kirain yang itu apa Superman nih. Oh, jubahnya ya. Jubahnya. Kita Karena angkasa juga sih Kak. Pakai ada di sini tuh salah satu mata pelajarannya kedirgantaraan. Seru banget. Kalian dapat juga? Dapat. Keren. Di kelas 10 kita semua materi pengantarnya itu adalah kedirgantaraan dan diajarkan langsung oleh salah satu kapten dari TNI Angkatan Udara. Keren banget. Bisa nerbangin pesawat jadi? Belum dicoba sih. Iya, belum dicoba. Mau dicoba sekarang. Tapi kamu belum pernah kan? Takut dong. Cobain aja. Iya. Seru ya. Oh, jadi dari kelas 10 tuh udah dapat ilmu Iya. kedirgantaraan. Iya, Mau bisa jadi penulis B.J. Habibie dong. Amin. Keren. Oke. Iya. Kak Bella sama Kak Ciki, bagaimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Terus kesibukan kakak nih belakangan ini lagi sibuk ngapain aja sih Kak? Mau siapa dulu? Bella dulu, Ciki dulu. Boleh, Oke. bebas. Aku kebetulan ya sibuk menyambung hidup aja. Jadi orang tuh sibuk menyambung hidup ya. Iya betul. Jadi ya aku alhamdulillah kemarin baru rilis single kan, kebetulan aku juga merintis sebagai penyanyi juga gitu ya guys ya. Single aku baru rilis judulnya Anggur Asmara. Jadi tuh aku rilis sekarang melihat momen di bulan Februari ini di mana ketika Isra Mi'raj itu berdekatan dengan perayaan Imlek. Dan kita pas pemilu kemarin kan pas Valentine's Day gitu kan. Jadi lewat lagu aku Anggur Asmara tuh aku berharap meskipun mungkin kita backgroundnya berbeda-beda, pilihan politik juga mungkin berbeda, tapi semoga aja kita tetap bisa hidup rukun, berdampingan bersama-sama. Gitu. Keren banget ya artinya ya. Jangan lupa dengerin lagunya Anggur Asmara ya Kak? Anggur Asmara sudah ada di berbagai digital platforms gitu. Ya salah satunya lagi sibuk itulah dan ada beberapa yang lain. Keren banget Kak. Jadi kan Kalian juga keren. Jadi kan kakak lagi main nih di SMA kelas 1. Pasti jadi inget kan masa-masa SMA. Iya. Coba dong Kak diceritain masa-masa SMA kakak gimana? Iya, oke. Aku tuh kebetulan SMA-nya bukan SMA negeri ya. Aku dulu di Bakti Mulia 400. Oh, iya, gitu. Karena aku dulu tuh mau masuk negeri, kebetulan nemnya mungkin nggak cukup gitu ya. Kalau dulu tuh soalnya sistem aku tuh masih sistem rayon. Oh, rayon yang kayak kalau sekarang zonasi gitu ya Kak? Zonasi, Iya. ya betul. Dan aku kan dulu kan dari SMP PJ ya di Bintaro. Oh, ya tahu. Gitu. Jadi ya kalau misalnya masuk negeri tuh ya selain emang nemnya harus tinggi pasti persaingannya banyak gitu. Nah kebetulan kalau SMA negeri itu Ciki gitu karena dia emang lebih pinter sih adikku. Gitu. Jadi ya ya dulu aku tuh sebenarnya dari dulu udah seneng banget sama yang namanya seni. Aku nih kalau boleh jujur-jujuran, aku tuh bukan orang yang pinter di ilmu eksakta. Di eksakta tuh kayak IPA ya, matematika. Ya, kalau sekarang kan kalian paket ya. Iya. Kalau dulu kan kita IPA, IPS, bahasa gitu. I'm trying so hard to be maksudnya karena bapak ibuku tuh IPA, jadi gue juga pengen gitu kayak dianggap pinter. Untuk standar orang Indonesia kan orang yang eksakta kayak bagus atau yang masuk 10 besar lah gitu. Nah, to be honest, aku sebenarnya bukan tipikal yang
ke situ gitu. Jadi maksudnya aku nggak pernah ngerasa kalaupun pernah masuk 10 besar juga nggak pernah ranking 1 gitu, nggak pernah gitu. Jadi SMP sama SMA aku tuh aku ngerasa aku biasa banget gitu, dan bukan anak yang gaul dan menonjol juga gitu. Tapi aku tuh ngerasa dari kecil tuh aku punya passion yang sangat besar sama yang namanya budaya, Oh iya. culture gitu. Makanya kenapa begitu lulus SMA, dulu tuh SMA juga sempet kayak ikutan les dance, nari saman gitu. Tapi dulu malah mikirnya modern dance tuh lebih keren, padahal setelah aku umur sekarang aku ngeliat budaya Indonesia dengan segala tari tradisionalnya tuh banyak banget loh yang anak muda mungkin nggak tahu lagi. Iya betul. Dan kebetulan juga ini Vira dia anak tari tradisional Kak. Tari tradisional kamu nari apa? Aku tari tradisional. Kalau di SMA ini aku sempet tari randai. Dari Sumatera Barat. Sumatera Barat, Padang ya? Iya, Wah, betul. itu keren sih. Itu didalemin deh, karena menurut aku kalau misalnya nggak ada penerusnya, itu lama-lama kebudayaan Hilang. kita tuh bisa hilang gitu. Dan itu kerasa Betul. banget ketika aku udah, ya dulu kan SMA cuma ikut-ikutan aja, penting gue keren gitu kan. Tapi begitu aku semakin bertambahnya umur, aku tuh ngerasa value budaya tuh udah kayak jati diri gitu loh. Kayak emang Indonesia nih seperti ini loh, culture yang harus kita jaga dari leluhur kita gitu. You don't have to be like, ya nggak apa-apa suka K-pop, suka ya kita juga dari dulu senang dengerin musisi-musisi Jepang gitu kan. Cuman we also have our culture that we should preserve gitu. Makanya sekarang yang aku lakukan ya karena kebetulan dikasih Allah bisa bikin lagu, bisa nyanyi cukup baik lah gitu. Aku selalu berusaha untuk memasukkan unsur-unsur budaya di karya-karya aku gitu, and I hope it will inspire the youth as well. Jadi Amin. jangan lupain khas orang Indonesia lah ya kan. Iya. budayanya. Dan kebudayaannya juga. Dan Betul. kebetulan tuh di sekolah kita Kak, kebudayaan itu juga tetap ditonjolkan gitu dari ekskul-ekskul yang ada di sekolah kita. Iya, Salah iya, satunya tari tradisional. Saya itu juga ada paduan suara yang setiap harinya berlatih dengan menyanyikan lagu dari lagu daerah sampai ke lagu nasional. Itu bagus banget sih. Emang karena nasionalisme tuh harus dipupuk dari usia Betul sekarang banget. ini Iya. gitu. Program unggulan Angkasa aja ada namanya Angkasa Berbudaya Kak. Oh, oke. Iya. Jadi Angkasa tentang berbudaya. jadi tentang ya kita menjunjung tinggi banget kebudayaan Indonesia gitu Kak. Bagus. Sama ada namanya Bulan Bahasa. Itu jadi dia isinya kayak kita pakai baju adat dan lain-lain. Serius? Iya, Di sini di Iya, di sekolah sini. panas nggak? lumayan. Oh ya. Iya. Ya kalau di dalam kan adem nih. Kan keluar. Keluar panas kan sekarang. Iya. Lagi sekarang ini lagi panas-panasnya. Betul. Jadi selain kalian belajar terbang, kalian juga belajar berbudaya. Ya? Iya, betul banget. Tapi beneran bisa terbang? Kan angkasa. Kita mau coba sekarang. Oke, Iya, kalau seru-seru banget. buat Kak Ciki Fauzi ini pengalaman tentang masa SMA-nya gimana gitu Kak? Wah, seru sih SMA. SMA aku tuh di SMA 6 Mahakam. Oh, di Blok M. Iya. Ekskulnya tuh waktu itu yang formal dari sekolah aku ikut paskib, yang enggak formal Trupala, Taruna Pecinta Alam. Oh, Itu pecinta seru sih. iya. Pengalamannya karena udah lama aku udah banyak lupa. Tapi itu SMA tuh emang masa-masa yang paling seru, Seru absurd, banget, dan iya. ada aja sih aneh-anehnya Iya, gitu. betul. Iya. Cuman ya pengalamannya, aduh aku bingung mana yang boleh diceritain mana yang enggak. Soalnya jujur SMA aku tuh dulu ada masanya suka kayak tawuran gitu-gitu. Oh, Dan itu ya ada cerita tersendiri lah sampai gimana akhirnya tuh kita sebagai anak yang sekolah di sana juga ada tips and triknya kalau mau keluar sekolah biar Biar aman. Biar aman. Karena tawuran. gitu. Tapi kalau dipikir-pikir tuh sekarang jadi kayak cerita tersendiri Iya, gitu. Iya, pengalaman juga sih. sih, SMA-nya kayak. tuh dinamis ya, dan di sana tuh juga ketemu banyak orang, teman-teman, kakak kelas, dan kalau lagi ikut lomba-lomba paskib kenalan sama teman-teman dari sekolah-sekolah lainnya. Seru banget sih. seru. Iya. Kita pun juga ya Jay Iya. ya. Kita ngerasa banget kalau SMA nih bener-bener seru banget ya Kak. Tapi yang lebih culture emang Bella. Aku tuh nggak ngedance gitu. Nah, aku berusaha untuk ini aja. Aku nasionalis paskib. Nasionalis paskib. Gue malah nggak pernah paskib loh. Nggak pernah paskib gue. Dia kan pilihan. Iya, harus iya, juga. betul. Gak Setiap mau orang biar ada balance berarti Kak. Satu ada yang kebudayaan, satu ada yang Iya. nasionalisme. Jadi Iya. biar sharing-sharing gitu Betul. kan. Benar. Namanya saling melengkapi. Nah, saya melengkapi. Terus kalau Kak Ciki masuknya
Kalau sekarang kan ada namanya PPDB tentang lewat jalur zonasi dan jalur prestasi. Kalau zaman kakak itu kayak gimana, Kak? Dulu tuh kalau nggak salah sehabis era-era rayon. Jadi intinya kita tuh bisa kalau di negeri ya seingat aku, kita bisa aja daftar ke SMA negeri tapi tergantung kursinya. Karena kursinya kayak misalnya waktu itu sebenarnya aku daftarnya SMA 70 sebelahnya. Yang Bulungan ya? Tadi mau ke situ, cuman di mendekati hari-hari terakhir bangkunya tuh kegeser terus sama orang yang namanya lebih tinggi. Karena aku tuh dulu ininya patokan. SMP aku kan dari Bintaro ya, Tangerang Selatan. Ketika mau coba daftar ke SMA negeri, itu bangkunya cuman berapa ya? 5%. Jadi kayak jadi tergantung kursinya. Kayak misalnya satu kelas itu ada 40, kursi itu kayak cuma 2 gitu. Itu jatuhnya kayak kuota lah ya, Kak? Semacam kuotanya gitulah. Nah terus dalam satu angkatan, kalau nggak salah yang di 70 cuma 24 orang yang di luar dari Jakarta. Itu pas aku ngecek peringkat 16 masih masuk. Terus hari terakhir kalau nggak salah, aku udah kegeser peringkat 26. Udah nggak masuk, mereka cuma terima 24 kursi dari luar Jakarta. Akhirnya aku pindah ke sebelahnya yang deket. Jadi tadi aku nggak mau dienem karena udah hari terakhir, tapi masih mau nyoba negeri. Ya udah akhirnya ini yang sebelah 70 aja deh. Mau bawa kemana lagi juga kayak udah rada jauh juga sih. Bukan jauh, maksudnya pada saat itu waktu yang ada tuh nggak sebanyak itu. Jadi keputusan harus diambil cepat. Dan yang paling available 6 karena sebelahnya. Ya udah akhirnya pas aku masukin namanya di 6 masih masuk sih sampai hari terakhir. Alhamdulillah. Berarti rezeki ya di situ. Iya. Tapi gimana tuh Kak perasaannya kayak waktu di hari terakhir berarti ya Kak ke Depaknya gitu ya? Itu gimana sih Kak perasaan Kakak waktu oh my god padahal sedikit lagi nih gitu? Ya waktu itu sih ya perasaan kesel-kesel dikit lah karena tuh emang pengen banget sih dulu di 70 kayak wah kayaknya seru banget nih SMA. Tapi ternyata ya oke banget juga, not bad. Jadi ya kadang tuh kegagalan kita yang ngasih kita pengalaman yang menarik juga, gitu. Dan mungkin mengarahkan kita ke hal-hal yang kita nggak sangka-sangka sebelumnya. Betul sih. Itu kan nggak kepikiran ya. Mungkin karena 70 terlalu banyak yang pintar-pintar, mungkin aku akan lebih stressful mungkin. Iya kan kita nggak tahu kan kayak gimana. Jadi ya udah, mungkin ini udah jalan ya, berarti kita udah berusaha secara optimal sih. Iya bener banget sih Kak, karena relate juga ya Jay ya, relate banget ya. Kenapa? Sama kita pun juga waktu itu sempat ngerasain gagal juga gitu. Jadi yang tadi Kak Ciki sampaikan tuh juga kayak jadi pelajaran buat kita juga gitu. Untuk lebih menerima perjalanan masih panjang sih. Kalau misalnya jangan fokus ke kegagalan yang terjadi sekarang, karena bisa jadi it leads to another thing. Nah iya itu dia tuh. Kadang orang kalau udah gagal sekali udah aduh aku gagal selamanya gitu. Padahal kan enggak juga dong. Tuhan tahu yang lebih baik lah. Iya. Ada yang bilang katanya gagal itu terjadi ketika kamu berhenti berusaha maksudnya. Jadi when you stop trying, that's when you failed. Selama kamu masih ya udah gagal hari ini sukses besok. Masih as long as you are still trying, ya berarti gagal. Oh ya benar juga. Oke, tadi kan kita udah ngomongin sedikit tentang masa SMA dari Kak Bella dan Kak Ciki ya. Nah, kakak-kakak waktu SMA itu kan tergabung dari ekskul ya berarti ya? Iya. Ada yang kakak Saman sempat ikut Saman aku bentar. Aku juga Saman Kak. Iya. Tapi nggak sampai manggung-manggung sih, cuman sempet kayak ya kegiatannya ekskulnya. Masih hafal nggak Kak tuh kira-kira? Ku tiding lahang deham anak, ku tiding lahang deham, ku tiding lahang deham. Ikutan. Iya, tapi ternyata tuh beda sekolah tuh beda Saman Kak biasanya ya Kak. Di Acehnya langsung juga beda. Iya, gaya-gaya tuh beda-beda. Jadi ya seru-seru aja sih Kak kalau misalnya sama teman-teman beda sekolah tuh kayak sharing-sharing gerakan yang kita nggak dapet. Iya, pasti beda-beda sih. Belum kalau ke Aceh langsung beda lagi. Iya, lebih mantap lagi sih Kak. Betul, ya. Terus ada vokalisnya Tompi. Oh ya? Enggak. Itu mah bagus banget. Itu Tompi orang sana. Enggak, aku bercanda. Oh my god, aku kayak gampang banget gini ya. Oke. Iya, bercanda ya. Iya, nggak apa-apa Kak.
kalau Kak Ciki kan juga paskibra ya Kak. Nah, aku mau tanya dong Kak, gimana sih cara Kak Bella dan Kak Ciki untuk ngatur nih time management Kakak antara belajar dan juga kegiatan-kegiatan ekskul. Waktu SMA ya? Iya, waktu SMA. Waktu SMA sih kayak lebih jalanin aja. Jalanin aja, dan Jalanin aku aja. bukan contoh yang baik time management. Dan ibu kita galak. Yes. Jadi kayak kenapa aku rada males belajar pas SMA dan aku balas dendam pas kuliah, karena aku ngerasa gue tuh udah sering dikuliahin sama nyokap gitu, sama mak gue, makanya gue tuh pengen udahlah sekolah jalanin aja gitu, karena di rumah juga udah dikuliahin gitu. Tapi kemudian aku nyesel karena aku ngerasa ya Allah ngasih aku umur tuh nggak boleh aku sia-siain, I'm getting older gitu kan. Makanya pas kuliah aku berusaha untuk pokoknya gue harus masuk negeri nih gitu, meskipun dari SMA swasta gitu kan. Jadi dulu ya alhamdulillah aku kuliah di UI. Jadi D3, S1, S2 aku UI gitu. Oh. Ya apa dulu enggak, aku nggak pinter. Masalahnya aku cuma sebenarnya gini pada akhirnya ketika aku berusaha dan alhamdulillah dapet gitu ya, meskipun masuknya dari D3 dulu jurusan bahasa Inggris gitu. Terus kemudian aku S1, S2 FISIP ngambil komunikasi gitu ya. Aku ngerasa yang penting kita itu dia tadi, ketika kamu berhenti berusaha, itulah di saat ketika kamu gagal gitu. Ternyata pas kamu coba usaha, just keep trying, ada aja rezekinya. Kalaupun misalnya nih, ya siapa sih yang kepengen masuk SMA negeri gitu kan, misalnya belum dapat, ya udah nggak apa-apa, coba lagi pas kuliahnya coba di negeri, oh ternyata bisa juga dapat, meskipun mungkin jalurnya agak panjang, aku harus lewat diploma dulu, but I made it until magister. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, keren banget. Dan itu sebenarnya bukan buat hal yang dibanggakan, kalian juga bisa, bahkan lebih hebat juga bisa. Amin. Tapi pertanyaannya pada saat kita udah dapet itu semua kayak knowledge, gelar, segala macam gitu ya. Oke lah itu kan menempel di kita gitu ya. Lo mau ngapain habis itu? Dengan ilmu yang lo punya, dengan pengalaman yang lo dapet, lo mau ngapain? What are you going to do to the society? Kalau misalnya kita pinter, tapi kita cuma pinter untuk diri sendiri atau gelar cuma buat ya mentereng doang, tapi kita nggak melakukan sesuatu apapun dengan apa yang kita bisa gitu ya. Kita nggak bikin sesuatu, nggak bikin karya, nggak bikin apalah penemuan di bidang kita gitu ya. Then for what gitu. Rugi dong. Rugi dong ya. Ya bener aja. Iya, rugi dong. Rugi dong kalau nggak guna buat yang lain. Iya. Ya, main TikTok nih berarti. Jadi gitu sih, yang paling apa sih ada yang bilang Sayyidina Ali ya, yang sebaik-baiknya manusia adalah dia yang paling bermanfaat untuk selamanya. Rasulullah, iya Nabi bermanfaat. Iya itu Nabi Muhammad berarti iya sebaik-baiknya manusia adalah dia. Manusia yang paling baik bermanfaat. Iya, yang paling baik bermanfaat gitu. Jadi ya kalau misal kamu ngerasa, aduh gue gagal nih, gue nggak pinter, tunggu dulu. Dia bisa jadi kamu nggak pinter di eksakta, tapi kamu pinter di bidang olahraga mungkin, di bidang kesenian mungkin, di bidang bisnis mungkin, di bidang public relation gitu. Maksudnya orang tuh nggak harus sama gitu. Dan kalau kamu nggak ngerasa sebagai orang yang menonjol pada saat kamu sekolah, bukan berarti di masa depan kamu nggak jadi orang sukses. Oh nggak, itu salah. Betul. It's not the end of the world, kayak gitu. Cuma ya jalan hidup orang beda-beda aja. Jadi ya nikmatin aja, just be yourself, bersyukur dengan apa yang kamu punya. Dan ini yang paling penting, jangan pernah membanding-bandingkan dirimu sama orang lain. Iya betul. Karena itu bahaya banget. Apalagi di umur-umur kalian nih, sosmed tuh lagi getol-getolnya kan. Iya banget. You should be careful. Don't let social media controls you, but you have to control the social media. Betul. Kita harus bikin cerita kita sendiri. Ini kan hidup kita. Nah kita ngikutin orang gitu kan. Iya, ngeliat hidup orang insecure gitu. It's just Instagram, it's just TikTok gitu. They made it. Maksudnya itu settingan. Maksudnya orang, it's not real gitu. Hidup tuh nggak ada yang enak-enak aja. Semua tuh perjuangan. Iya betul. Gitu. Wow, keren banget sih Kak. Enggak sih. Jadi ini apa? Gue ini nggak sih apa kayak sosok bijak gitu ya? Enggak, jujur kayak sangat bikin kita belajar banyak sih Kak. Oh gitu ya. Oke, siap. Mungkin teman-teman yang di bawah juga. Ini adik-adik kelas kita Kak. Oh iya, halo. Iya. Aku adik kelasnya juga. Jadi mereka ada yang kelas 10, ada yang kelas 11. Jadi ini insya Allah bakal jadi pelajaran buat kita semua sih. Iya. Pokoknya tetap jadi versi terbaik untuk diri sendiri. Iya, aja. pasti. Jangan menyerah. Betul. Jadi lagu ya. Jangan menyerah. Ngomongin jangan menyerah nih Kak. Kakak masih. tuh pernah nggak sih kayak kehilangan motivasi belajar gitu? Pernah. Sering. Itu terus apa yang Kakak lakuin tuh? Biar semangat lagi, bangkit lagi gitu. Oke.
Kalau aku sih ya keep on going aja ya. Sadar hidup tuh terus berputar. Jadi kalau bisa kita kelamaan hilang motivasi, kita kan ketinggalan jauh sama orang. Iya. Itu mungkin bisa menjadi salah satu motivasi buat terus bergerak, kayak agile mentality itu harus ada. Jadi ketika kita lagi blog gitu, oke, jangan terlalu fokus sama blognya. Melihat sesuatu harus juga ingat untuk di zoom out, jangan terlalu fokus sama masalahnya. Kayak ngeliat sekeliling, kayak zoom out kayak kamera gitu loh. Zoom out ngelihatnya jadi lebih lebar, lebih helikopter view. Itu biasanya lebih apa ya? Lebih bisa kebaca tuh tentang kegagalan dan plan-plan apa yang nextnya harus dilakuin. Gitu. Nah kalau aku kayak misalnya lagi menghadapi sebuah kegagalan, kita udah berusaha optimal, tapi ternyata masih banyak PR-nya yang oke, mungkin not this time, terus lakuin hal yang bisa ngejernihin pikiran. Kalau aku suka nyetir, jadi aku kalau nyetir yang panjang-panjang gitu, bikin aku bisa mikir lebih lama. Pikiran tuh lebih tenang gitu. Abis itu pulang sampai ke rumah, jadi bisa tahu to-do list apa yang dilakuin buat misalnya memperbaiki hidup ke depannya dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Tapi kalau nyetir tuh kebut-kebutan nggak, Kak? Enggak. Terima kasih ya. Kebut-kebutan gitu kan? Kebut-kebut. Hal yang bisa dilakuin dengan mudah gitu yang rada menjernihkan pikiran. Salah satu menurut aku nyetir di tol yang rada nggak rame gitu. Dan kebetulan aku kan punya usaha kecil nih, Cikigo, kayak bikin kayak gini. Dan itu salah satu produksinya juga dikonveksi memang jauh-jauh. Kayak kebanyakan di Depok sih, dan rumah kita kan di Tangerang Selatan, Bintaro. Jadi itu emang mengharuskan aku untuk nyetir jauh. Tapi di momen nyetir itu ya aku jadi banyak mikir juga sambil denger lagu-lagu favorit. Iya, itu kayak building mood kita balik dan ngejernihin pikiran, dan nggak harus nyetir sambil denger lagu. Kalau itu kan cara aku yang mudah untuk bisa ngeriset pikiran dan melihat sesuatu lebih zoom out gitu. Karena kalau kita terlalu fokus sama apa yang ngeblok kita, ya udah. Aduh, itu bisa takutnya jadi mental block. Mental block dan gak akan maju juga ya, Kak. Dan mungkin kadang aku tuh ngomong gini, aku cerita ke kalian buat jadi reminder ke aku juga. Iya. Kalau lagi ngadepin kegagalan, jangan lupa untuk selalu zoom out. Iya. Gitu. Melihat sesuatu jadi dari lebih posisi lebih jauh, lebih helikopter view, itu mapping perjalanan kita ke depannya jadi bisa lebih dilakukan. Iya. Jangan terlalu fokus sama kegagalan. Aku tadi kan Kak Ciki bilang ya, kalau misalnya kalau kakak kayak lagi mau kayak healing ya Kak jatuhnya ya, itu nyetir. Kalau sekarang kan bahasa kayak healing, gitu kan, kayak aku udah kebanyakan deh belajarnya, aduh capek nih, kita healing dulu kali ya. Kalau aku sekarang kayak gitu Kak sama teman-teman gitu. Biasanya ada yang self reward gitu kan, ada yang beli barang-barang kesukaan dia, ada yang makan-makan. Nah kalau aku hampir sama kayak Kak Ciki. Bedanya kalau aku biasanya sering naik Transjakarta, muter-muter Jakarta gitu. Itu asik banget sih. Sambil dengerin lagu kesukaan aku, salah satunya Belukar Dunia dari Kak Ciki. Serius? Insya Allah, thank you. Jadi aku udah lama banget tuh nggak bermusik, baru kayak kemarin kepikiran buat ngurusin musik lagi. Iya, aku dengerin waktu itu kan jadi salah satu soundtrack di NKCTHI ya Kak. Nah, aku tuh langsung kayak ini lagu. Aku seneng deh masih ada yang tahu aku bermusik. Aku sering dengerin. Makasih banyak ya Kak. Itu lagu bener-bener memorable banget buat Masya aku. Allah, thank you, makasih banget. Itu lagu ada cerita tersendiri sih. Jadi Belukar Dunia itu tuh sebenarnya inspirasi dari surat. Surat Yusuf ya. Jadi dari waktu Al-Quran. itu tuh aku suka berkegiatan di gerakan-gerakan turunannya Indonesia Mengajar. Iya. Masih ada kok sekarang, mungkin kalian tertarik, tapi anyway Indonesia Mengajar tuh kalian harus kuliah dulu dan kalau bisa ada pengalaman kerja. Karena itu konsepnya kayak community development, kalian ditaruh sendirian di desa untuk bisa ya semacam memperbaiki hal-hal yang berkenaan dengan pendidikan di sana lah, dengan bersinergi dengan para penggerak desa, local heroes di sana, kurang lebih kayak gitu. Tapi itu pengalaman yang bagus banget loh, apalagi buat pengalaman kepemimpinan anak muda. Wah, itu aku sangat menyarankan kalian misalnya tertarik gitu ya untuk lebih berkecimpung di akar rumput, itu program Indonesia Mengajar bagus banget. Nah,
waktu itu aku lagi nyamperin salah satu temenku pengajar muda di daerah Nunukan. Kalian tahu Nunukan nggak? Oh, kurang tahu deh Kak. Gimana tuh? Indonesia tuh gede banget ya. Jadi Nunukan itu salah satu titik di Kalimantan, dekat perbatasan Malaysia. Dan itu kalau landing itu pokoknya masih berjam-jam jalur darat, terus naik kapal lagi sampai ke yang kali-kali gitu di sebuah kabupaten. Habis itu naik lagi namanya Ketinting. Jadi Ketinting tuh kayak angkot tapi di sungai gitu. Itu perjalanan jauh banget. Kalau dari landing pesawat, dan waktu itu pas sampai desa penempatan teman aku tuh kayak terkagum-kagum. Temen aku tuh perjuangannya banyak banget di sana. Perjuangan literasinya, gimana dia ngajarin bapak-bapak ibu-ibu di sana nulis, dan aduh sangat banyak nih yang aku saksiin gitu ya, perjuangan orang baik di sana. Dan pada saat itu nggak ada listrik, nggak ada lampu, pakai penerangan seadanya. Dia lagi buka-buka Al-Quran gitu. Kebetulan temen aku juga Muslim yang ditempatin di desa yang majority tuh Kristen. GBI, kayaknya Kristen Protestan deh. Suku Dayak di sana banyaknya, dan dia Muslim sendirian, masih memegang teguh imannya gitu, Masya Allah. Dan aku jadi ikut aja baca Quran. Terus waktu itu lagi iseng baca sebuah surat Yusuf. Itu tuh aku juga terkagum-kagum, itu surat tuh kayak cerpen. Yang biasa kita lihat surat lain kan rada acak ya kisah-kisahnya. Kayak kisah Nabi Musa itu kita bisa lihat di Al-Kahfi, bisa lihat di surat-surat lain dan lain sebagainya. Kalau surat Yusuf itu benar-benar kayak baca cerpen. Dan di sana tuh aku tuh kayak ngeliat, wah ini beliau ini manusia ya. Walaupun Nabi tapi kan manusia. Cobaannya banyak banget dari kecil. Sibling rivalry. Ibaratnya aku kayak sama kakak saingan tapi saling dorong-dorongan ke sumur gitu kan. Nabi Yusuf dibuang sama kakaknya ke sumur. Nah terus diangkat, dijadiin budak, lalu difitnah, terus dipenjara, sampai akhirnya jadi penasehat keuangan di Mesir. Itu menurut aku salah satu esensi aku dapat dari ceritanya adalah beliau tuh tetap menjaga hati supaya tetap jadi orang baik walaupun hidup bagai belukar gitu. Makanya aku bikin lagu Belukar Dunia itu, dan aku lihat kayak teman-teman aku yang pengajar muda itu juga hatinya tuh baik-baik banget, karena nggak mungkin deh orang nggak baik mau ditaruh setahun lebih di desa sendirian dengan segala dinamika dan kompleksitas dan tantangan kehidupan yang sangat banyak. Itu kalau nggak baik kayaknya impossible gitu. Jadi yaudah aku bikin lagu Belukar Dunia itu buat ngingetin orang, kadang hidup tuh bisa bagai belukar, kadang kegagalan itu juga ada, kadang itu yang kita perjuangin walaupun udah banyak alasan-alasan kenapa kita perjuangin itu di depan mata dijabarin, tapi ternyata masih belum achieve gitu. Ya nggak apa-apa, hidup tuh emang bagai belukar, tapi intinya adalah tetap menjaga hati supaya tetap jadi orang baik, nggak kepengaruh sama hal-hal yang terlalu zolim, terlalu banyak oligarki dan lain sebagainya gitu. Aku speechless. Dari belukar dunia. Maknanya bagus banget. Iya. Karena kayak akhirnya suka aku bisa dengerinnya. Dan aku bisa kasih tahu ke Kak Ciki langsung dan dengerin makna di balik. Tapi kadang hidupnya emang kayak gitu. Apa yang kita perjuangin, apa yang kita lakuin, semuanya tuh tetap ada basisnya ya. Kenapa we do these things gitu ya, certain things. Tapi ya emang nggak selalu bisa ke-achieve. Jalan perjuangan tuh panjang. Lihat aja tuh ibu-ibu di Kamisan. Kamu tahu Ibu Sumarsi? Dia kan belum lahir ya. Belum. Ya ini salah satu alasan kenapa aku berjuang di Milu kemarin. Tapi aku nggak mau bahas ini karena ini podcast anak SMA. Aku sangat menghargai dan penonton yang diverse pastinya ya. Tapi setiap orang tuh punya alasan gitu. Dan salah satu alasan aku berjuang di pemilu karena dulu aku ikut Padus Kamisan. Dan ada sebuah kejadian yang mungkin kamu belum lahir ya, kalian belum lahir dan kalian masih bisa lihat ada namanya Ibu Sumarsi yang memperjuangkan anaknya yang meninggal ditembak, anaknya lagi jadi medis gitu. Dan ibu-ibu lainnya, Ibu Suciwati Munir yang suaminya yang diracun gitu. Dan itu kemarin masih ada Kamisan, itu nggak ada pesanan politik, tapi itu ibu-ibunya masih terus berdiri tegar. Udah 800 Kamisan, 800 Kamis tetap berdiri dengan payung-payung hitam
di depan istana, kadang hanya 4 orang, kadang hanya 2 orang, tapi ibu-ibu itu tuh masih terus berdiri. Ya itu satu alasanku, karena ini perjalanan hidup aku mungkin lebih panjang dari kalian. Seaktif apapun kalian terlibat di gerakan-gerakan aktivisme, yang hanya bisa mengubah itu adanya pemilu. Gimana ya? Hanya orang yang punya wewenang untuk bikin kebijakan. Seaktif apapun kalian suatu saat tergerak untuk demo, Karena untuk kalian melakukan generasi berbagai penerus. aktivisme, Iya, nggak akan bisa mengubah kebijakan. Yang bisa mengubah kebijakan hanya orang-orang punya wewenang di perpolitikan, di struktur pemerintahan untuk mengubah Iya, harus kebijakan. masuk ke Makanya elit. pemilu itu adalah cara orang untuk berjuang. Kalau kalah, paling nggak kita sudah melakukan dengan cara terhormat. Gitu, dan sebenarnya itu hidup sih emang. Nggak ada sesuatu yang instan, dan jalur-jalur pejuang emang jalur orang-orang yang emang memilih untuk menjadi pejuang. Gitu. Hidup tuh pilihan. Nah, Jadi kalian kalau mau milih misalnya barisan yang mana Kalian terserah. mengalami kegagalan sekarang gitu, nggak masuk mungkin SMA favorit, atau nanti yang menonton mungkin SMA kuliah favorit, ya nggak apa-apa, universitas. jalan perjuangan emang banyak. Ada lini-lini lain yang bisa kalian ambil langkah-langkahnya untuk bisa nge-achieve tujuan kalian. Jadi ketika kalian stuck, jangan lupa selalu zoom out, pikiran jadi lebih jernih ketika melihat sesuatu lebih dari helikopter view. Iya, Gitu. bener. Dan satu lagi sih yang menurut aku, kalau aku boleh tambahin dari Ciki, itu bagus banget. Kayak orang kan kadang, apalagi kalau sistem pendidikan di Indonesia aku lihat gitu ya, orang yang dianggap pinter tuh, apalagi kalau umur segini tuh yang nilai di sekolahnya bagus gitu kan, akademiknya bagus, masuk kamu masih ranking nggak sih? Iya, masih ada. Masih ya, oke. Iya. Nggak, gue takut karena gue udah tua banget ya. Iya, masih sama kok. Ada banyak hal yang zaman dulu terjadi di kita sekarang udah nggak relevan. Iya, rayon aja sekarang zonasi. Jadi emang maaf ya, harus kita tanya dulu, karena SMA kita tuh udah lama. Iya, ember ya kan. Jadi tuh kayak gue ngeliatnya tuh di Indonesia tuh masih ngeliatnya tuh kayak gitu, orang yang pinter tuh yang akademisinya bagus, yang pendidikannya tinggi gitu. Nah padahal setelah aku, ya alhamdulillah Allah ngasih aku datang dari keluarga yang berpendidikan cukup gitu ya. Tapi ketika aku udah masuk ke dunia kerja apa segala macem gitu, aku ngeliat bahwa sebenarnya kalau misalnya akademisi kamu bagus, tapi hati kamu nggak bagus, itu bisa bahaya. Pun yang satu lagi juga, kalau misalnya tadi kan akademisi bagus, hati nggak bagus kan nggak benar. Nah kalau hatinya bagus tapi akademisinya jelek, nggak bagus juga. Jadi kalau bisa tuh kamu mengimbangi gitu ya. Kalau misalnya emang kamu mempelajari ilmu bukan ilmu duniawi bilangnya ya, kayak misalnya ilmu ya kayak kalau zaman aku IPA, IPS, bahasa gitu, itu benar ya, itu adalah bekal kita untuk kehidupan gitu. Kita harus tahu, punya basic itu. Tapi juga jangan lupa diimbangi sama ilmu mungkin terdengar klise ya. Iya. Cuman ilmu agama itu penting sih gitu, karena agama itu yang akan ngebentuk akhlak. Dan akhlak itu yang akan membentengi kamu dari segala godaan-godaan duniawi yang bisa menjerumuskan kamu ke hal-hal yang tidak baik gitu. Tuh. Orang pintar aja kalau akhlaknya nggak bagus bisa goyang. Gitu. Iya. Nah kalau misalnya nggak punya ilmu juga bisa goyang juga. Cuman misalnya dia baik gitu, imannya bagus, tapi yang nggak belajar ilmu yang lainnya jangan juga gitu. Jadi menurut aku tuh dua-duanya tuh berdampingan, saling melengkapi. Jadi ya jangan lupa juga untuk belajar ilmu agama sih sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing ya. Cuman itu penting karena ketika kamu down, ketika kamu ngerasa gagal, kadang yang bisa jadi penguat kamu tuh ya itu ya mendekat ke Tuhan. Mendekat ke Tuhan. Masya Allah. Iya benar. Iya benar-benar gitu. Apapun keyakinannya, kayak kadang tuh dunia tuh udah ada, aku tuh udah pernah sampai di satu titik di mana aku ngerasa kayak dunia tuh udah nggak bisa nolongin gue lagi, cuman Allah yang bisa nolongin gue. Karena gue Muslim gitu ya. Jadi ya selalu ingat aja ketika kalian ngerasa stuck atau ngerasa useless, powerless atau apapun itu ya, but you know where to return to Him. Oh, betul banget itu. Dan sekarang kayaknya udah mulai kayak nggak terlalu anak muda zaman sekarang tuh kayak ya suka-suka dia aja gitu kan, bebas, gitu, nggak terlalu iniin agamanya. Banyak itu proses. Iya, banyak pergaulan bebas sekarang di mana. Iya. Itu dari zaman dulu juga udah ada. Makanya aku bilang itu dia penting. Maksudnya, orang kalau pinter tapi ininya kosong bisa bahaya.
kebalikannya juga bahaya, jadi harus ada dua-duanya. Itu yang akan membentuk karakter menurut aku. Dan harus seimbang juga ya. Harus seimbang. Jadi sama-sama jalan gitu. Sama-sama jalan, dan kecerdasan tuh banyak nih guys. Jadi kalau kalian nggak pernah ngerasa pintar di kelas atau apa, please, bukan berarti kalian tuh gagal, please, nggak. Jalan kalian masih panjang, kalian masih punya banyak bidang atau bakat yang bisa digali. Pokoknya jangan menyerah gitu. Betul banget. Jangan menyerah. Jangan Balik lagi. Jangan. Jadi sempat disinggung dikit tentang orang tua ya kan. Oke, iya. Nah, jadi seberapa penting sih peran orang tua dan dukungan orang tua dalam perjalanan karir atau pendidikan dari Kak Bella atau dari Kak Ciki gitu? Sepenting apa sih peran orang tua ini? Orang tua penting sih perannya, ya mereka sebenarnya nggak terlalu ngatur anak-anak kayak gimana gitu. Kayak dulu waktu aku baru lulus kuliah tuh aku sempat kerja jadi pengajar PAUD anak-anak kecil. Terus habis itu aku langsung ngelamar di Global TV tuh, aku ingat banget 2009 jadi reporter sama news anchor. Dan bawain banyak banget acara, tapi itu bukan karena suruhan orang tua gitu, karena emang aku tuh dari SMP, SMA, SMP tuh aku tuh cita-citanya tuh jadi VJ MTV. Ya gue nggak pernah ngasih, gue kece banget gitu tuh, zaman muda tuh aku cupu banget lah, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah akhirnya karena aku tuh senang jadi presenter apa segala macam, nah kebetulan rezekinya tuh di news gitu. Tapi kan background orang tua aku nggak ada yang dari jurnalis, ayahku kan dulu kebetulan ya nyanyi gitu-gitu ya, dia musisi lah gitu, kalau ibu kan pada zamannya actress. Jadi aku juga memasuki bidang yang mungkin masih bersinggungan karena ya komunikasi kan sama showbiz kan mungkin masih ada hubungannya ya. Cuman nggak sama-sama banget juga ternyata jalannya gitu. Kayak gitu. Jadi prosesnya berbeda sama orang tua, tapi mereka selalu dari point of view mereka sharing pengalamannya mereka, meskipun zaman pasti berbeda ya. Cuman apapun pilihan anak-anaknya pasti orang tua dukung sih. Betul. Kayak memfasilitasi aja jalannya, kayak membangun jalan tapi yang jalanin kan kita. Yes, betul. Even Ciki juga waktu dia jadi animator ya di Malaysia. Gitu, dia kan kuliah di Malaysia. Gitu. Ya, kita kan nggak ada yang background animasi sama sekali. Ciki. Gitu. Ya, orang tua mendukung juga. Intinya tuh orang tua kadang khawatir aja kita susah sih. Iya, khawatir susah. Ada pilihan-pilihan yang sempat nggak didukung. Sebenarnya tuh kalau di zoom out, makanya lagi-lagi ngeliatnya harus dari helikopter view. Itu ya sesimpel orang tua tuh takut kita ngambil hal yang salah dalam hidup itu. Karena tadi tuh aku mau ngambil kuliah seni murni di ITB. Yang ngelukis patung, FSRD ya Kak. Aku tuh seniman yang tangan kotor gitu loh sukanya. Itu nggak diizinin. Kayak cari lagi nih jurusan lain, cari lagi, dan akhirnya pas ngelihat ada animasi, dulu tuh animasi belum ada di Indonesia, ada itu kayak D3 les-les gitu. Ada yang terdekat dan masih masuk akal biayanya tuh di Malaysia. Karena pada saat itu ada beberapa pilihan, misalnya di Perancis, di Lego Blanc. Terus di VFS Vancouver itu udah harganya nggak masuk akal deh, kecuali anak seseorang gitu pada saat itu. Dan beasiswa juga aku belum dapat info gimana caranya. Nah di Malaysia nih masih harganya pada saat itu masih mirip seperti tempat kuliah swasta di Indonesia yang umum-umum, kayak BINUS apa gitu-gitu, harganya kurang lebih sama lah, paling tambahan living cost. Tapi living cost di Malaysia juga nggak seberapa beda jauh daripada di Jakarta, di kota-kota besar gitu. Jadi pada saat itu, pas aku present ke ayah ibu, wah ini masih oke, walaupun ayah ibu nggak ngerti dunia animasi. Aku bilang, ini bisa ke iklan, bisa ke apa, bisa ke film, dan lain sebagainya. Dan akhirnya baru dapat restu. Tapi awalnya pilihan aku tuh nggak langsung dapat restu ibu ayah. Jadi emang yang harus dilakukan adalah kita cari jalan tengahnya nih antara restu orang tua sama apa yang masih tetap bisa kita lakukan sesuai dengan hati. Karena kalau aku ada teman aku yang demi dapat restu orang tua sampai melakukan hal yang emang nggak sesuai dengan passion dia, bidang dia, dan sekarang jadi aja jadi seseorang juga, bahkan karirnya oke gitu. Ada orang yang seperti itu, tapi kebetulan aku emang orang yang karena emang basis senimannya rada kuat, melakukan sesuatu itu harus ada dasar hatinya. Jadi jalan keluarnya adalah ketika nggak dapat restu dari orang tua, cari jalan tengah. Mana orang tua masih setuju dan mana hal yang masih bisa aku lakukan sesuai dengan kapabilitas. Gitu. Itu lagi relate-nya sama kita tuh ya kan, Fir. Kan
kita lagi cari-cari jurusan. Iya. Kamu apa Kampus jurusan ya, yang tertarik? kampus. Aku kalau di SMA IPA. IPA. Berarti nanti mau jadi engineering nggak? Iya betul. Iya, karena Teknik, angkasa iya. tuh banyak yang ini kan Iya. minat ke kalau nggak pilot, Iya, engineering. kalau nggak teknik gitu. Teknik, iya. Kalau kamu Kalau aku juga jurusan IPA di Masya sekolah Allah. dan tertarik dengan dunia kedokteran sih Kak. Kedokteran, mantap. Insya Allah. Kita butuh banyak dokter-dokter bagus. Orang-orang kayak kalian berdua tuh selalu dibutuhkan sih. Iya. Iya. benar. Amin. Amin. Iyalah kesehatan sama kalau Kita benar-benar butuh orang-orang iya, yang betul. kayak praktisi banget gitu loh ya kalian. bidangnya apa nanti? Pengennya? Aku fokusnya pengen teknik industri Kak. industri. Iya. Oh, iya, betul. Engineering. Engineering. Itu yang salah satu aspek yang bikin negara maju tuh yaitu kesehatan sama industri. Perancangan. Iya. Perancangan, iya. Farza ada di mana-mana. Ini Kak. Siapa? Ini Farza. Oh basket Iya, ya? dia basket. Kayak lebih Wah, muda ya. keren. Ya, sekarang Itu zaman soalnya udah muda, nambah zaman muda. kumis Oh Kak. iya. Masih muda, Pak. Kayak kalau kamu Lo bilang, masih ini muda, adik eh." saya gue percaya. Karena kayak kamu tuh versi lebih muda gitu. Itu dia. Iya. Iya, Bagus-bagus. dan Iya, ini seru berbagai ragam ekskul yang kita punya Kak. Wih. Yang pertama ada tari tradisional. Tradisional, that's Kamu. nice. Iya. Dan yang kedua ada basket. Terus ada project dari adik-adik kelas. Ini project apa teman-teman? Kir-kir gitu ya. Yang elektronika Tek- itu ya. Seru Iya, banget ya. kayak bikin Elektro gitu. elektro gitu. Elektro. Dan ada pramuka juga. Setelah itu setiap hari Jumat ada kegiatan sholat Jumat bersama di musola kita. Seru. Dan ya ini fasilitas-fasilitasnya. Tanaman-tanaman ya. Lucu Iya, banget. kita ada ini ya, Ya, tempat ada buat greenhouse hidroponik gitu, Kak. juga ya. Tanaman hidroponik dan kegiatan-kegiatan unggulan yang sekolah kita punya tuh salah satunya ada yang deket juga sama program yang kakak tadi sebutin, yaitu Indonesia Mengajar. Itu kan berarti kita ke desa-desa ya Kak ya. Iya. Nah kebetulan kita juga punya nih kegiatan unggulan di sekolah kita, Seru itu salah satu life skill Life skill, namanya. betul. Seru. Jadi life skill itu adalah kegiatan yang 5 hari, dari 3 sampai 5 hari. Jadi satu angkatan sekolah itu kita semuanya mengunjungi suatu desa gitu. Wow. Kalau angkatan aku Iya. sama angkatannya Farza itu satu angkatan, Iya. ya lupa ya. Kita Seru ke banget. Magelang. Magelang seru Iya. banget. Tepatnya di Desa Sumber Kak. Desa Di Sumber. kaki Gunung Merapi. Nah, Dan itu kita tinggal di rumah-rumah warga. Tapi di Magelang ya? Iya di Magelang. Oh. Jadi kita tinggal di rumah warga, kita Magelang tuh bersosial. cantik tuh. Iya, Cantik kita banget, Kak. Bagus sih. Dingin. Waktu Iya, dan sana sih waktu dingin. itu dingin sempat banget. berkabut malah di sana Kak. Asik banget. Iya. Cakep sih, cakep. Iya, udah dan- lagi musim hujan ya, Ah. Ja. Jadi beneran dingin banget Iya, di dan sana. life skill Wow. ini tuh juga mendekatkan kita sama teman-teman kita seangkatan. Iya, jadi tahu Karena- kan, tahu sifatnya. Iya, tahu sifatnya. Iya. Ya orangnya kayak gimana. Kayak kalau- Bersih gunung nggak? aja. Iya, kayak naik gunung. Soalnya karena Iya, bener. HP juga di ini Kak, di apa namanya dikumpulin. Oh, waduh. Jadi kita melakukan full penelitian di situ. Kayak misalnya aku kan IPA, jadi jurusan aku meneliti tentang tumbuhan atau hewan gitu. Oh iya. Kalau yang IPS meneliti tentang warga-warga di sana. Wow. Tapi bukan KKN namanya. Berat nggak sih HP Mirip dikumpulin lah. zaman Mirip-mirip sekarang? gitu Kan ya. orang udah Waktu familiar itu punya sih HP. ada yang temen aku yang merasa kayak, aduh coba ada HP, aduh coba Iya, ada karena HP udah gitu. kebiasa. Iya. Karena udah Kalau kebiasa. zaman kita tuh emang anak-anak seumur, Tapi kita udah ada HP juga. tapi dulu tuh masih Nokia dan itu cuma Iya, berapa orang yang iya, iya, dan sosmed tuh belum kayak sekarang sih. Dulu Belum. ya Allah Nokia. Dulu Friendster. Kagak bisa foto. Facebook. Kita tuh dulu, Pet ya. kita Pet. dulu semudah mereka bisa loh hidup tanpa HP. Bisa. Janjian di sini terus pakai telepon rumah. Iya. Asli zaman dulu. Zaman depan masih pakai telepon Kayaknya rumah. orang bahkan sekarang udah Iya. jarang punya telepon rumah kayak Iya. Jarang, jarang. gitu. Tapi dulu kita hidup Hidup. dan semuanya tuh bisa terplan gitu. Ada pager. Ada pager ya. Dulu waktu kecil pager itu pager. Iya benar-benar. Kecil ya, waktu masih Kalian kecil pasti banget. udah ini kayak udah Kalian masih di hidup awang-awang. kalian simplify banget dengan ada handphone. Iya. Cuman maksudnya dengan ketergantungan sama handphone, ketika handphone dikumpulin tuh Jadi pasti kayak juga ada. Iya. ada yang terambil. Padahal sebenarnya nggak ada handphone ya masih Padahal bisa dulu hidup sih. aku sekalian tuh bisa hidup tanpa handphone karena emang belum ada. Gitu. Belum kayak sekarang Dan hanya kondisinya. orang tertentu yang punya handphone. Even kita sekarang juga kalau nggak megang handphone, aduh kayak ada apa, cuman kadang mikir, Iya. udahlah, rest dulu lah. Ntar juga megang lagi, ya bener megang lagi. Tapi kan nggak harus all day. Iya, betul. Iya dong, nggak present Nggak nanti. bagus juga buat kesehatan mata dan lain-lain gitu Yes. kan Kak. Iya, tapi ternyata Seru banget sih.
ternyata juga awal-awal tuh berat kan ya Kak, kayak ngumpulin handphone gitu kan. Ada yang sampai kayak bikin vlog, dadah mama, dadah semuanya. Itu pakai HP dong. Kita kumpulin Itu dulu sebelum ngumpulin. HP-nya Lucu gitu. banget. Oh, pas Salah lagi satunya- dia, oke, sebelum ditarik lagi ya. Salah satunya aku juga kayak, kita pisah dulu ya, bye-bye gitu. Dan ternyata selama 3 hari ke depan, ternyata kita bisa kok survive dengan tidak ada handphone gitu. Justru kayak tadi yang kata Farza, kita jadi semakin dekat sama teman-teman, kita pun jadi semakin Present. present ke masalah-masalah yang ada di desa tersebut gitu. Karena kita nggak megang HP, kita jadi lebih banyak sosialisasi ya Kak. Kayak kita lebih banyak ngobrol-ngobrol sama warga desa setempat, dan kita jadi kayak ngerti mereka tuh concernnya di bidang ini ya gitu. Dan kita berharap nggak hanya sebatas karya tulis aja yang kita bisa dapat di sana gitu, tapi kita pun juga bisa tahu untuk kedepannya tuh kita harus gimana gitu. Karena siapa tahu kita bisa balik lagi ke desa sumber untuk kayak ngasih ini loh concern Bapak Ibu, kita bisa kasih solusinya gitu di masa yang akan datang gitu. Karena 3 hari itu ternyata waktu yang sebenarnya nggak cukup sih Kak untuk mengenal satu desa itu, tapi kayak ngerasa bondingnya tuh melekat sampai sekarang bahkan, karena kita akhirnya saling tukeran nomor dan sampai sekarang masih berhubungan gitu. Masih kontak-kontakan gitu ya. Iya, Nah, sekedar kejadian- ngeliat dari kejadian status gitu. WhatsApp mereka, kadang-kadang mereka suka ngupload kebersamaan kita kayak ya ampun ternyata Masih kita inget ya? iya masih Kayak diingat ada yang gitu. kangen gitu. Iya, iya. Kayak foto kita di post sama dia gitu. Dan banyak juga sih kejadian. Iya sih. Kejadian lucu juga banyak. Iya, iya. Kejadian lucu ya. Tapi tuh genuine baik ya orang-orang di desa tuh Iya, simple bener ya. Iya, banget. simple. Dan hatinya tapi kayak emang service aja. Jadi mereka Legowo aja gitu. legowo iya. Padahal kan kita kalau orang kota kan kayak ya udah kasarnya sorry ya. Kayak kalau misalnya perlu, tapi pas sudah enggak, udah ya dah gitu. Kok mereka tuh nginget gitu loh. Bener banget Kak, Iya. bener banget, sangat diingat. Dan kayak sesimpel waktu kita mau pulang tuh kira kita sedih dan Iya. mereka tuh bener-bener sedih Iya. untuk ngelepasin kita. Iya, Dan kayak ada keluarga beberapa ya. yang nangis, iya. Karena bener-bener di-treat sebagai anak mereka juga Iya, gitu. iya. Kayak makan disediain, terus Ya makan Allah, di enak balai banget. desa bareng-bareng. Nasinya hangat nggak? Gitu, nasinya anget, sotonya Kak, aduh enak banget. Yang Apalagi kangen kan itu lagi hujan ada kan. pecel waktu itu. Iya ada Pecel enak pecel, pokoknya enak. Terus kayak kan jarang ada warung ya Kak, jadi kayak Oh, bener-bener kita dibikinin snack pun sama mereka. Lucu gitu. Bener-bener handmade. Iya Iya. bener-bener From hangat the- gitu, Dan hangat di banget. situ orang-orang ada desa. kita juga disuruh diajak kita bikin snack-snacknya juga kayak ada dia bikin keripik pisang, Wow. kita diajak bikin Oh gitu bisa. bisa. Oh, bisa ada jualan sempat. berarti. Iya. Skill, bener banget. Itu life skill itu Iya. acara life skill. Event. Oke, Iya, nice. itu kegiatannya ada di kelas 11. Kelas 11, berarti 2 SMA. Kelas 2 ya? SMA. Ah, Oke, keren sih dari SMA kalian udah belajar berbagi ya. That's good, very good. Itu salah satu kegiatan unggulan dari sekolah kita. Oke. Dan setelah itu sebenarnya masih banyak lagi Kak. Kayak ada kampus tour, ada juga city tour. Kalau city tour kita teman-teman kelas 10 mungkin ya mereka udah sempat mengalami city tour itu. Nah, oke. Jadi itu kayak jalan-jalan ke Cakep museum. Jalan-jalan ke museum. Aduh, cakep. Terus juga Kayak mengenal kebudayaan yang di sana. Oh, iya. gitu. Lebih Jadi kayak deket kenalan banget sama ya kita ya sama kota itulah. budaya-budaya. Kalau waktu itu kelas 10 pada ke Bandung. Bandung. Wah, Dan dikasih pertunjukan angklung gitu Kak. Saung Bang Ejo. Mantap. Iya, Saung situ. Iya. Saung apa? Bang Ejo? Saung Wah, Ujo. 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 Saung Ujo. Ujo. Oh, Saung Ujo. Saung Ujo. Iya, di sana. Ketahuan kita nggak Kita nggak kesana angkatan soalnya Covid. angkatan COVID. Angkatan Kak, COVID, iya. iya, 1 iya tahun sih. di rumah dulu. Iya, gitu. iya. Sabar ya. Emang itu nggak enak banget sih aku tahu. Iya. Tapi ya Iya. sekarang kita bisa survive juga. Iya. Ya kan? Tetap seru. Kalian harus survive karena kalian Iya, akan betul. jadi penerus Aduh, bangsa. amin, Amin. amin, amin. Doain Harus terus ya Kak. Iya dong. Amin. Amin. Oke. Terus kan kita udah sharing-sharing ya Kak. Nah gimana sih tanggapan kakak terhadap ya kehidupan sekolah yang tadi kita udah sharingin gitu loh. Gimana sih kayak kita beda ya, tapi ternyata ada yang sama juga Betul. loh. Boleh gak sharing sedikit Kak tentang kesamaan dan perbedaan yang ada di kedua angkatan kita ini? Siap. Maksudnya sama zaman kita berdua gitu. Ya zaman kakak dan juga zaman kita.
Gak beda jauh kok Kak, Iya. yang aku dengar. Seumuran kan? Iya, Iya, Katanya seumuran, katanya kita. emang di kelasnya. Iya, ada kelasnya kalian. Aku kelas 10. Pernah kelas 10, tapi bohong. Ya, jadi sebenarnya sih benar kata Vira. Jadi perbedaan pasti ada, tapi sebenarnya kurang lebih ya apa ya kegiatan dan juga apa yang kalian jalani itu ya kurang lebih kita pernah lewatin juga gitu ya, kayak kegiatan ekstrakurikuler. Terus kayak aku lupa dulu namanya apa, cuman waktu aku sekolah dulu juga sempat ada yang kita ke desa-desa gitu. Terus juga kita tuh kayak ya ibaratnya getting to know the people there gitu kan, kayak ya berinteraksi lah dengan mereka gitu. Kurang lebih sih ya mungkin ya kalau sistemnya ya mungkin ada perubahan juga ya, cuma kurang lebih pada ada konsep whole konsepnya sih kurang lebih sama, cuman kadang penamaannya aja yang suka berubah, kayak rayon sekarang jadi zonasi. Terus kalau zaman awal masih kelas 1, 2, 3 SMA, sekarang kelas 10, kelas 11, kelas 12 gitu kan. Jadi gue mesti ngitung dulu tuh. Iya, kelas 10 dari 1 SMA. Iya gitu. Ya lebih ke kayak penyebutan istilahnya aja sih, sama mungkin sekarang tuh kamu paketan ya. Iya, paketan itu udah kayak kita makanan angkatan terakhir yang kurikulum 13 Kak, masih IPA IPS. IPA IPS. Oh gitu. Kamu masih IPA IPS? Masih IPA IPS. Kalau yang di bawah kita yang angkatan kelas Itu udah 11 paketan. udah baru paketan. Udah paketan. Nah iya, dulu aku belum paketan. Belum paket hemat. Masih kayak gitu, masih IPA IPS, terus beberapa sekolah kan bahasa iya. gitu. Iya. Paling baik gitu sih. Cuma yang kurang lebih ya aku sih berharap sistem pendidikan sekarang ya semakin baik ya gitu ya. Meskipun yang kurang lebih ya masih ya sama lah. Dari Ciki? Sama. Iya. Nah, di sini kan kita udah sampai di penghujung acara ya, Kak. Kan kita tadi udah bahas kayak masa-masa sekolah, terus kuliah, perintis karir. Kita juga udah bahas tuh perbedaan pas kita zaman kita sama zaman Kakak. Jauh ya? Nggak jauh-jauh kok, masih Lahir ada tuh persen. 2000-an, Nah. Iya, jauh bener. Tapi kalian hebat loh. Masya Allah, Masya Allah anak banget. yang lahir 2000-an udah sebrilian kalian itu Iya, keren banget. keren. Amin. Zaman aku seumur kan dia tuh lama banget ya. Aku belum bisa ngomong depan kamera, aku belum pernah jadi host podcast ya, belum gitu. Malah baru umur sekarang. Tapi kan dari umur segini udah bisa punya podcast sendiri, sekolahnya luar biasa. Keren banget. SMA Satu Angkasa keren. Wow, udah berani jadi host aja tuh di umur segini tuh udah keren banget. Keren banget. Salut banget deh pokoknya. Ya, Terima kasih Kak. banyak. Sama-sama. Kak. Terima kasih banyak. Nanti kalau udah jadi teknokrat, udah jadi dokter, jangan lupain kita ya. Iya. pasti Kakak yang jangan lupa. Enggak lah. Yang penting Hati-hati, nanti hati-hati. ilmunya dikasih buat Ya, betul. Amin. halayak. Amin. Pasti. Dan Insya Allah. ternyata yang paling berbeda itu tentang PPDB-nya ya kan, perubahan istilah dan lain-lain. Iya, istilah itu Gus Bahkan banget. istilah itu tuh baru tahu kita. Iya. Zaman kita mah ya penerimaan siswa baru gitu kan. Iya. Kata DB. PPDB ya. Itu. Kepanjangannya apa ya, Ja? Pasti ada penerimaan. Ini mantan ketua OSIS kan? Penerimaan Penerimaan didik baru. Oh, Peserta penerimaan didik baru. didik Peserta baru. didik baru. Iya. Udah 3 tahun kan. Bercanda. PPDB. Oh, Iya. Harusnya kan Tapi- PSB aja ya. Penerimaan siswa baru. Oh benar, lebih Boleh. simpel. Mungkin nanti Tapi takut ketukar sama PSBB ya. tapi udah gak ada lagi kok KPSBB, insya Allah udah gak Ya, ada jangan lagi. ya. Jangan. Tapi boleh dipersingkat lagi kali ya. Boleh. PPDB jadi PSB gitu. PSB. Biar lebih enak lagi. Penerimaan siswa baru. Iya benar. Tapi ngomongin tentang PPDB, teman-teman yang mau bergabung jadi salah satu siswa dari SMA Angkasa 1 Jakarta, boleh hubungin di bawah ini narah hubungnya biar kita bisa seru-seruan baru dengan berbagai macam program yang udah disediain sama SMA Angkasa 1 Jakarta. Ntar bisa terbang. Bisa nggak? Bisa terbang ya kan bisa terbang. Bercandaan ya. Iya betul. Gak apa-apa, Iya. karena salah satu pelajarannya memang tentang Dirgantara. kedirgantaraan gitu. Jadi sekali Keren lagi buat teman-teman boleh langsung Jadi pengen daftar Iya. SMA lagi deh. Iya benar tapi udah ketuaan ya say. Aduh. gak apa-apa Kak, baru sama kita lagi nanti belajarnya. Iya benar.
kalian juga udah mau lulus. Ini baru adik-adik yang di sini. Iya benar, Masya Allah keren banget sih. Oke, makasih banyak ya Kak Bella Sama-sama, dan Kak Ciki atas sama-sama, Pira. ngobrol-ngobrol Iya, santainya. iya. Tapi ternyata kita banyak belajar banget dari cerita-cerita Kita kehidupan juga kok, Kita Kak, juga, banget. kita juga. Anak yang lahirnya di atas 2000-an Dari udah bisa punya podcast sendiri itu gue miss udah banget sehebat sih. kalian. Wow. Bener, aku tuh seumur kamu daftar MTV aja kagak lolos. Gue masih gambar. Masih gambarnya maksudnya belum bisa ngomong depan kamera se-fluent ini gitu. Kalian umur segini udah kayak gini nggak kebayang nanti 5 tahun yang akan datang akan seperti apa, pasti Amin. makin kece sih. Doain terus ya Kak. Pasti selalu harus lebih hebat dari kita. Amin, Amin. amin. Tapi kan kita learn it from the best ya. Kak Bella dan Kak Ciki itu benar-benar hari ini tuh pelajarannya banyak banget sih Kak. Dan pelajaran yang mungkin gak akan pernah kita dapetin di sekolah juga. Kayaknya kebalik deh. Kebalik. Nah, kita yang get inspired ngelihat anak-anak Iya. muda kayak kalian. Karena Kita kalau jadi yakin ya semakin banyak anak muda seperti kalian. kritis gitu. soalnya. Wow, Iya. Indonesia insya Allah akan baik-baik. Insya Allah. Amin, amin, Insya Allah. amin. Jadi tersanjung gitu kan. Maksudnya itu lagi di lantai 8 ya? Lagi terbang beneran nih. Iya. Kali Kan ini sesuai udah- kan Iya, angkasa sesuai. kan. Betul. Aku sih mau berpesan simple gini aja ya. Iya. Selain kalian pinter di bidang Masing-masing. akademik ya, jangan lupa juga buat ikut terlibat di bidang-bidang aktivisme. Oh Karena iya. kalau bisa itu tuh membuat kalian jadi well-rounded gitu loh, hasanahnya tuh jadi lebar. Dan ini sih jadi tahu ilmu kalian tuh mau dibawa kemana gitu. Ya bisa kamu mau jadi engineering ya, Iya. engineering, kamu dokter gitu. Nah itu nanti fungsinya ke masyarakat mau lewat mana ya gitu. Karena kan ilmu kita kan juga harus bisa bermanfaat gitu. Kalau ilmu buat diri sendiri ya ngapain gitu. Iya sih, ya kayak itu benar kata Ciki harus terlibat sebisa mungkin ya kalau ada kesempatan kegiatan yang berinteraksi dengan masyarakat, ikut aja. Dari situ mungkin bisa ketemu tuh jalannya, oh kayaknya passion gue dari ilmu yang gue punya, gue bisa kesini nih, gue bisa kesini nih gitu. Betul. Rezeki nggak usah takut, pasti ada aja. Amin. Yang penting kamu berusaha, terus belajar, berdoa. Amin, amin. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih Terima kasih banyak. banyak. Kak Bella Sama-sama. dan Kak Ciki. Semoga selalu sehat, Doa yang selalu sama. bahagia. Doa yang sama untuk Vira, untuk Farza dan juga Amin, Podsky. Thank you. Jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa buat ikutan PPDB SMA Angkasa 1 Jakarta tahun ajaran 2024 dan 2025. Dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita SMA Angkasa 1 Jakarta. Dan tungguin Podsky episode selanjutnya dengan bintang tamu yang pastinya nggak kalah kece dan keren dari Kak Bella dan Kak Ciki. Bye-bye! Bye. Jangan lupa like dan subscribe.